Linking on my brain. Okay. Ohayo gozaimasu minasan, jumpa lagi dengan saya di channel Reiki Nihon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan teman-teman. Itu banyak sekali bertanya kepada saya, Bang, gimana sih pekerja ilegal di Jepang, aman atau tidak? Terus gajinya besar atau tidak sama pemagang atau kensuse? Saya bingung jawab karena saya bukan ilegal. Saya memang ikuti program secara resmi, datang baik-baik dan pulang baik-baik gitu. Dan saya juga ingin saya berusaha untuk menjawab, kan saya tanyakan ke teman saya yang memang ada yang ilegal, saya mendapatkan informasinya dari dia. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman bantu like, share, comment, and subscribe agar channel Reiki Nihon lebih bisa berkembang lagi dan bisa memberikan edukasi, informasi program pemagangan Jepang dan informasi tentang belajar bahasa Jepang dan hiburan lainnya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan dari tentang bagaimana sih pekerja ilegal di Jepang, baik kerugian dan kelebihan atau keuntungannya teman-teman. Saya akan menjawab untuk teman-teman, kerja ilegal itu kalau gajinya emang sih besar, memang besar dibandingkan pemagang atau kensuse di Jepang. Karena kenapa? Karena pekerja ilegal itu dia tidak membayar seperti ginseng, asuransi kesehatan, dan pajak lainnya teman-teman. Makanya dia lebih besar dari kensuse atau magang di Jepang gajinya. Kalau masalah aman atau tidaknya, ya namanya ilegal ya pastinya tidak aman. Namanya saja ilegal, tidak aman karena tidak resmi di negara itu. Yes, kalau ada yang bilang aman tidak apa-apa, ya itu jangan dipercaya, pasti bohong itu. Karena magang di Jepang secara ilegal itu tidak aman. Bayangkan saja di negara kita sendiri membawa barang ilegal pasti tidak aman, apalagi kita bekerja secara ilegal di negara orang teman-teman, pastinya tidak aman. Ya kalau gaji boleh besar, tetapi untuk kita tidak kita pasti akan takut mau ketemu seperti polisi ataupun yang pejabat negara, pasti takut kita ilegal karena kita tidak resmi di sana gitu. Kalau ketangkap ya pasti akan berbahaya teman-teman. Untuk keuntungannya itu teman-teman, gajinya besar, keuntungannya itu gajinya besar, terus mereka bisa berpindah-pindah ke perusahaan secara sesukanya ya karena ilegal. Tetapi asal perusahaan itu mau memperkerjakan dia atau menampung dia, dan terus ya mereka juga bisa bekerja lebih dari satu perusahaan. Itu yang saya dapat informasi dari teman kita yang memang ilegal dulu. Dan juga mereka bebas membeli kendaraan seperti mobil roda 4 dan sepeda motor. Itu kalau untuk magang atau kensuse kan tidak boleh membeli kendaraan sepeda motor ataupun mobil roda 4. Ya kalau untuk kensuse atau magang itu cukup memakai sepeda. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya ya itu mereka tidak tercatat di suatu negara itu secara resmi, dan juga mereka tidak bebas untuk berada di orang banyak, tempat orang banyak seperti acara-acara besar banyak. Pasti mereka ya walaupun mereka menghadiri seperti acara besar atau tempat kerumunan banyak, tetapi mereka punya perasaan yang was-was karena takut ketangkap gitu. Kalau ketangkap ya bahaya urusannya. Terus juga apabila saat sakit ya mungkin ya kita nggak bisa ke rumah sakit
karena kita takut juga, karena kita tidak juga asuransi juga tidak mempunyai asuransi kesehatan gitu. Dan juga apabila pada saat kita yang terjadi yang tidak kita inginkan, seperti ya walau alam lah, penting ya ini mana tahu terjadi ke peserta yang ilegal itu yang tidak kita ingin, seperti kita meninggal dunia atau yang lain yang membahayakan, itu akan mempersulitkan kita untuk memulangkan kita ke tanah air karena kita ilegal, teman-teman. Itulah kerugiannya ya. Kalau keuntungannya ya itu udah saya sampaikan tadi, gajinya besar, terus mereka bisa bekerja lebih dari satu perusahaan, terus pindah-pindah perusahaan, mereka bisa membeli kendaraan seperti sepeda motor dan mobil, itu bisa, itu keuntungannya. Tapi ya saya sampaikan pada teman-teman, janganlah menjadi peserta ilegal, karena ya nama saja ilegal, kita tidak bebas. Walaupun katanya bebas, itu bohong, teman-teman. Ya kita ikuti saja alurnya gitu, teman-teman. Kita ke sana dengan niat yang baik dan berproses dengan yang baik. Kita datang baik-baik dan pulang juga baik-baik. Kan sekarang banyak udah ada proses seperti PM Jepang maupun LPKSO lainnya untuk memberangkatkan kita atau bekerja kita di negara Jepang itu secara resmi. Kenapa kita harus ilegal gitu, teman-teman? Namanya ilegal, kita nantinya akan was-was terus. Kita akan seperti dikejar-kejar, takut gitu, dikejar ketakutan sendiri. Yang enak kita mengikuti program mengaji Jepang secara resmi, bekerja di Jepang secara resmi, kita mau apa-apa tidak kepikiran ketakutan atau bebas mau pergi manapun, kita tidak akan takut dan kita akan merasa aman dan tentram, teman-teman gitu, teman-teman. Dan juga kita juga akan merasa lebih leluasa, tidak kepikiran untuk pikiran dikejar-kejar ketakutan. Kita udah memikirkan pekerjaan, keluarga, orang tua, ditambah pikiran ketakutan karena kita ilegal, teman-teman. Itu saya sampaikan untuk para kohai-kohai yang ingin mengikuti program pengaji Jepang maupun yang baru berniat untuk mengaji Jepang. Niatkanlah, tanamkanlah di diri kalian itu di Indonesia sekarang. Jangan kalian nantinya sudah sampai situ ada kepikiran untuk kabur. Karena kenapa? Sebesar apapun gaji kita, sama saja penghabisnya. Sekecil apapun gaji kita, ya sama aja pengeluarannya. Lebih besar, kalau gaji kita besar, pengeluaran akan besar. Kalau gaji kita kecil, ya segitu juga pengeluaran kita. Intinya itu selalu bersyukur. Jangan tidak bersyukur, teman-teman. Itu saya sampaikan untuk teman-teman, jangan kabur. Kasihan, pertama merugikan diri sendiri, kedua orang tua, dan negara kita akan tercoret namanya. Wah, dari Indonesia banyak yang kabur. Itu jadi makanya teman-teman yang ingin magang ke Jepang atau kerja ke Jepang, benar-benar niatkan dulu di Indonesia ini. Jangan nantinya sampai di sana ya ada kepikiran kabur karena gaji kecil, segala macam lah. Kalau gaji sekecil apapun, sebesar apapun, kalau kita tidak, sebesar apapun gaji kita, kalau tidak bersyukur, itu sama saja bohong, tidak mencukupi. Sekecil apapun gaji kita, kalau kita bersyukur, insya Allah itu akan tercukupi. Teman, ini sekedar jawaban dari saya, informasi saya, dan saya mendapatkan informasi dari teman kita yang kabur sana. Jadi intinya jangan menjadi pekerja ilegal atau kabur pada saat magang di Jepang sebelum kontrak selesai. Oke teman-teman, salam sejahtera buat semua. Gambate kudasai. Ja, otsukare sama deshita. Bye bye.